Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Hari ini hari Selasa dalam pekan biasa ke-11. Sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama dari bacaan pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, menggarisbawahi bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, dan karena itu kita dipanggil untuk juga memberikan kesaksian akan keutamaan kesetiaan ini di dalam hidup kita. Dari bacaan Injil kita akan diingatkan akan panggilan perutusan kita menjadi garam dan terang dunia. Sebelum mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan ini, terlebih dahulu mari kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Kaparaun Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahkan kepada kami Yesus Kristus jaminan keselamatanmu. Semoga oleh Dia kami kaum meteraikan menjadi milik kesayanganmu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak ya dan tidak. Sebab Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian, yaitu oleh Silvanus, Timotius dan aku, bukanlah serentak ya dan tidak. Di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia
kita mengucapkan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Allah lah yang meneguhkan kami bersama kalian di dalam Kristus. Dia pula lah yang telah mengurapi kita serta memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dialah yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan atas semua yang telah disediakannya untuk kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein. Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan. Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Refrein. Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Refrein. Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Refrein. Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana patutnya orang-orang yang mencintai nama-Mu. Refrein. Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Refrein. Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Refrein. Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabda Injil yang baru saja kita dengarkan temanya jelas, perutusan menjadi garam dan terang dunia. Merupakan lanjutan dari apa yang kita dengarkan dan renungkan kemarin, 8 sabda bahagia. Resepnya supaya kebahagiaan itu dapat kita capai baik di dunia kini maupun di dunia akhirat. 8 sabda bahagia. Sekarang temanya menjadi garam dan cahaya atau terang dunia. Pada hari Minggu yang lalu, kita merenungkan Ekaristi, yang intinya pada saat itu dalam Ekaristi yang hadir di sana
dan kita datang merayakan Ekaristi, kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan yang hadir, yang bagaimana, yang menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita manusia. Maka dalam Ekaristi Kudus, dalam rupa roti dan anggur, dikatakan Yesus memecahkan hidupnya dan membagikannya kepada para pengikutnya. Memecah roti, membagikannya kepada para pengikutnya. Dua gambaran yang kita dapatkan dalam Injil pada hari ini, garam dan cahaya, lagi-lagi menggarisbawahi aspek sosial itu yang berlawanan dengan aspek egoistis yang selalu menjauhkan manusia dari Tuhan dan menjauhkan manusia satu sama lain. Aspek sosial, bahwa hidup kita pada hakikatnya menjadi hidup yang membahagiakan apabila itu bermakna, bermanfaat bagi yang lain. Maka dua gambaran diberikan, gambaran garam dan gambaran cahaya. Ya, garam ini sangat jelas fungsinya untuk para ibu di dapur. Kalau misalkan garam itu dimasukkan ke dalam masakan dan garamnya itu pas, maka masakan itu akan menjadi enak dan lezat. Pengaruhnya luar biasa, menjadi enak dan menjadi lezat. Begitu juga cahaya, bukan? Pada umumnya makhluk hidup mencari cahaya dari timur dalam pertumbuhannya, dan karena itu banyak negara-negara mengidolakan cahaya, mengidolakan matahari. Binatang-binatang pasti yang dicari adalah cahaya. Kalau kita tanam tanaman, kalau kita tanam bunga, arahnya ke arah timur, pasti tumbuhnya lebih bagus. Mencari cahaya. Kalau secara alamiah saja demikian, maka apalagi Tuhan yang adalah cahaya di dalam kehidupan kita. Maka kita diingatkan akan tanggung jawab perutusan kita menjadi garam dan terang dunia. Ketika kita dibaptis, rasa Injil itu sudah eksplisit dikaruniakan kepada kita. Begitu juga mengenai cahaya, kita ambil bagian dalam perutusan Kristus menjadi terang bagi dunia. Caranya bagaimana? Dengan menata kehidupan kita, dengan mengelola kehidupan kita secara baik adanya. Pikiran kita, perkataan kita, kesaksian pelayanan kita manage, kita kelola dengan baik, sehingga menghasilkan buah berkat bagi dunia sekitar kita. Dan itu akan terjadi kalau jiwanya adalah kasih. Maka kita ingat apa yang digarisbawahi Yesus dalam kesaksian hidupnya. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Ya. Di sana lagi-lagi nilai ekaristis itu menjadi penting, memecah dan membagi. Kita lihat di sana efeknya, pengaruh sosialnya besar sekali. Nah, bacaan pertama yang tadi kita dengarkan bersama menggarisbawahi salah satu nilai kebaikan itu, yakni kesetiaan. Kesetiaan. Kita tahu bahwa khususnya dalam dunia dewasa ini, kesetiaan itu mahal diperjuangkan. Kesetiaan itu milik Allah, dan karena itu dari hari terus menerus kita
Mohonkan terus-menerus kita perbaharui. Kesetiaan dalam hal apa? Kesetiaan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita. Contoh, dalam panggilan kita masing-masing. Berapa kali kita kurang setia dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan kita. Mengapa? Karena kesetiaan kita masih banyak kali menjadi kesetiaan yang musiman. Jauh menguntungkan kita, kesetiaan kita adalah kesetiaan yang pamrih, kesetiaan yang egois. Saya setia apabila itu menguntungkan saya. Tetapi jiwanya tidak seperti yang disaksikan oleh Yesus. Kesetiaan yang menyerahkan hidupnya, kesetiaan yang membagi hidupnya. Maka mari dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita mohon bantuan ilahi sehingga kita dimampukan untuk menumbuh kembangkan cikal bakal garam dan cahaya yang secara jelas diberikan kepada kita ketika kita menerima sakramen pembaptisan. Kita tumbuh kembangkan di dalam hidup kita hari lepas hari, sehingga buahnya menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Hidup kita menjadi bermakna. Kita mohon rahmat ini, Tuhan memberkati. Amin. Lagu persembahan puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, sucikanlah persembahan roti dan anggur ini yang akan Kau ubah menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Putramu. Semoga olehnya kami dikuatkan untuk mewujudkan hidup sebagai garam dan terang dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantar kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu
Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan muliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Mari kita doakan doa jiwa Kristus, puji syukur 212. Puji syukur 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada aku. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang menjadi penerang bagi langkah hidup kami. Semoga berkat sakramen-Mu ini, kami mampu membawa sesama yang dirundung kegelapan untuk berjalan dalam terang menuju kerajaan-Mu yang abadi. Bunda Maria dan Santo Yosef, tolonglah kami dengan doa-doa-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, umat yang mengikuti Misa Kudus ini secara live streaming, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Jadilah saksi Kristus. Madah Bakti 455. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus.